بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati keluarga besar guru kami, ayahanda kami Al-Habib Husain bin Ali Al-Attas. InsyaAllah Umi istri Al-Habib Husain diberikan kesehatan, panjang umur, ta'atillah wa rasulih. Keluarga, anak keturunan Al-Habib Husain InsyaAllah soleh solehah dan selalu dijaga persaudaraannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua InsyaAllah orang tua kita yang masih hidup disehatkan, yang di alam barzakh digembirakan sama Allah SWT. Dan kita semua yang hadir di sini insya Allah semua hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jadi kesulitan antum segera dikeluarkan oleh Allah. Apa yang jadi hajat antum dikabul oleh Allah. Barakah majlis Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 1444 Hijriah atau 1444 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di tahun baru ini kita tambah baik. Nah, jadi pembahasan kita sekarang seputar tentang tahun baru Hijriah. Masya Allah, dan ini bertepatan di Senin Ahad kelima. Karena jadwal saya tuh Ahad kelima ya. Doa-doalah, insya Allah di tahun baru ini Ahad kelimanya ada banyak ya. Bisa begitu gak? Ya salam. Bilang ya salam itu, ya salam. Anak kalau ceramah pakai ya salam. Jadi nanti pulang ditanya apa isi ceramahnya? Ya salam. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, kita udah sering dengar di zaman Amirul Mukminin Umar. Amirul Mukminin Umar, bukan Umar ya, bukan Umar ya. Umar pakai ain. Kalau Umar artinya kan diperintah ya. Umar diperintah. Ini Umar. Waktu beliau menjadi khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang khalifatu Rasulullah itu Sayyiduna Abu, bukan Bakar ya. Bakrin. Kalau mau disingkat Bakar. Bukan Bakar, nggak ada nama Bakar. Abu Bakar, ya, harus dibetul-betulin memang. Ya salam ya. Ha? Abu Bakrin. Nama aslinya siapa? Loh, Sayyidina Abu Bakar nama aslinya siapa? Abdullah. Nama aslinya Abdullah bin Abi Kuhafah. Abi Kuhafah itu julukan ayahnya, nama ayahnya aslinya siapa nama ayahnya? Utsman. Oh ini jarang yang mau kenal ya, bagaimana?
Nama aslinya Abdullah, diberikan julukan Abu Bakar. Saya baca di salah satu kitab, kenapa beliau dinamakan Abu Bakar? Bakar dari kata, maksudnya pelopor. Karena beliau pelopor orang masuk Islam. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama menyatakan Islam, Sayyiduna Abu Bakar. Dari kalangan sahabat. Kalau dari kalangan keluarga, istri beliau, Sayyidati Khadijah. Dari kalangan anak angkat beliau, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajhah. Jadi beliau dinamakan Abu Bakar. Ya. Jangan Abu Bakar. Ya. Abu Bakar. Ya kan, bukan ya, tujuannya ngaji kan begitu. Harus yang belum lempeng dilepengin. Yang udah lempeng tambah lempeng lagi insyaallah. Ya salam, ya salam. Coba ini yang tengah diisi. Jadi yang datang belakangan bisa duduk. Nah, itu barokah antum. Tahu nggak, orang ngisi sop yang kosong itu diistighfarkan sama malaikat. Ayo, yang mau diistighfarkan sama malaikat, isi sop yang kosong. Biasanya kebulinya paling banyak dapatnya. Biasanya, nggak harus di sini kan, kebuli di tempat lain juga bisa. Tapi saya berbicara kebuli secara apa? Maknawi. Jadi para hadirin rahimakumullah, di zaman Amirul Mukminin Umar, beliau itu khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi begitu kita bicara Sayyidina Utsman, akhlaknya itu jangan bilang khalifatu Rasulullah Utsman bin khalifati Rasulullah Utsman bin Affan. Paham ya? Nah, ini memang dulu sebutannya begitu. Ada di dalam, saya baca di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, ada di terangkan. Nah, di zaman Sayyidina Umar, karena sebutan khalifah itu jadi terlalu panjang sampai 2 kali kan, khalifati Rasulullah. Karena Sayyidina Umar itu khalifahnya dari khalifah Rasulullah kan gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka terlalu panjang, maka disebutlah dengan sebutan Amirul Mukminin. Maksudnya yang memimpin kaum mukminin, yang memerintah kaum mukminin. Maka semenjak itu setiap khalifah disebut dengan sebutan Amirul Mukminin. Jadi enggak terlalu panjang. Di zaman Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, saat itu umat Islam ingin punya hitungan tahun. Ingin punya hitungan tahun. Kalau bulan jadwal bulanan, jadwal tanggalan sudah biasa. Tapi pengen punya hitungan apa? Tahun. Maka di antaranya ada yang usul. Bagaimana kalau kita mulai tahun Islam itu dari wiladah? Maksudnya dari waktu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada juga yang usul, gimana kalau kita mulai dari tahun bi'tsah atau nubuwah? Kita hitung dari tahun pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah. Nah, di antaranya usulan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau sampaikan kepada Amirul Mukminin Umar, sebaiknya kita gunakan tahun pertama Islam dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu memutuskan itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib babul ilm. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ana madinatul ilm wa Ali babuha." Karramallahu wajhah. Kata Nabi, aku ini kotanya ilmu dan Ali pintunya.
Dan alhamdulillah kita ngaji dengan para habaib, menyambung sanad ilmu kita sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah kita istiqamah di dalam thariqah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah. Selanjutnya diputuskanlah dihitung dari tahun hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekalipun kita tahu bahwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara para ahli sejarah yang mengatakan di akhir Safar, tapi banyak yang mengatakan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di bulan Rabiul Awal. Bahkan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana? Di Kuba. Di Kuba. Itu sebelum masuk ke kotanya Yathrib atau ke kota Madinahnya dulu masih di apa? Di Kuba. Itu kedatangannya pada hari apa ini? Yaumul Itsnain. Hari Senin. 12 Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Tapi biasalah ahli sejarah punya khilafiyah dalam hitungan. Tapi ulama kita banyak meyakini itu Yaumul Itsnain 12 Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Hari Seninnya jelas. Maka hari Senin ini memang banyak terjadi keistimewaan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wulida, dilahirkannya di hari Senin. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidati Khadijah juga pada hari Senin. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijrahnya juga pada hari Senin. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kembali ke rahmat Allah juga pada hari Senin. Dan ada yang kelewat, nerima wahyu yang pertama juga pada hari Senin, Yaumul Itsnain. Makanya waktu ada satu orang nanya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Qatadah, seingat saya radhiyallahu taala anhu, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an shaumi yaumil Itsnain. Rasulullah ditanya kenapa mencontohkan puasa sunnah hari Senin. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Hari Senin aku dilahirkan, kata Nabi. Dan hari Senin pertama kali aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya para hadirin, nikmat terbesar yang harus kita syukuri kepada Allah di alam muka bumi ini adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu kita diajari sama guru-guru kita, kalau selamatan rumah bikin maulid, kalau pembukaan kantor bikin maulid. Semua kenikmatan kalau bisa disertai dengan maulid. Kenapa? Karena kenikmatan ini ada disebabkan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada di kalangan kita kadang-kadang ada yang masih suka sedih-sedihan, ada enggak Mas? Khususnya masalah ini nih. Ini apa ini? Ini jari ini. Ente belum makan nasi uduk ya. Jari dibilang fulus. Innalillahi. Saking fokusnya ke fulus. Banyak kita yang sedih-sedihan. Ada satu ulama, Masya Allah, seorang syekh. Waktu ada satu orang datang, ya syekh, ana mau curhat. Curhat kenapa? Ana lagi ana ada kesedihan yang sudah tidak ada kesedihan. Sudah tidak ada kesedihan. Loh, syekh, ana sudah tidak ada kesedihan karena sudah diutus Nabi Muhammad. Dahsyat enggak jawabannya? Ya Allah, masih ngomong ada kesedihan? Sudah nggak ada. Apa yang dicontohin Nabi ya jadinya begitu. Coba kalau dia mau tahajud, kalau dia mau banyak baca Quran,
Kalau dia mau banyak salawat, kalau dia mau dekat dengan habaib dan ulama, kalau dia pengen nyantunin fakir miskin, mana ada sedih dia. Urusan dunia nggak ada. Dia nangis cuman mikirin nanti akhirat. Dia nggak mau jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nangis, dia takut nggak ketemu para salafnya di akhirat. Dia nangis, takut nggak bisa cium tangan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nangis, takut nggak bisa ngelihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tangisannya. Yang lainnya nggak ada. Urusan dunia asik-asik aja, relax aja. Ya salam. Nah, ini buktinya ini ciri-ciri orang yang dekat sama Allah dan Rasulnya ya. Nah, kayaknya nggak punya utang sekarang nih. Habis sisa ada lagi, habis sisa. Ya. Jadi para hadirin luar biasa, udah nggak ada kesedihan, udah diutus Nabi Muhammad SAW. Jalan hidup udah terang, udah jelas, udah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Antum coba saya keluar sejenak dari tema. Antum tahu kan seorang sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Dia seorang anak dari janda kaya. Ada seorang ibu janda, fulusnya akeh. Bukan lagi banyak loh, akeh. Berarti ini luar biasa. Tapi subhanallah, anak muda ini lebih memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Sampai ibunya terakhir ngancem, kamu beriman sama Nabi itu, kamu ikut Nabi itu, saya coret dari daftar warisan. Artinya, tidak akan pernah kau dapat sepeser pun dari harta ibu. Tapi anak muda ini tanpa berpikir panjang, tanpa merenung bahkan, karena sudah jelas kebahagiaan ada bagi orang yang mengimani ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia pilih ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pakaiannya jadi biasa, yang tadinya mewah pakaiannya enggak mewah lagi. Bahkan di akhir hayatnya antum dengar beliau syahid di Ghazwatul Uhud. Kalau ditutupin kainnya ke kepala, kelihatan kakinya. Ditutupin kakinya, kelihatan kepalanya. Tapi nggak ada sedikit pun penyesalan. Kenapa? Ininya lain. Ininya gembira banget. Kolbunya gembira banget. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita bisa bermimpi dalam tidur kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti waktu ajal kita datang dihadirkan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita nanti bangkit di yaumul qiyamah langsung melihat ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa mencium tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluknya dan mendapatkan air haud dari tangan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qabul insyaallah. Orang lagi ta'lim qabul insyaallah. Hajatnya qabul. Cuman ini banyak saf yang kosong, coba diisi safnya. Itu yang di belakang jadi nggak bisa duduk. Ayo dong, adabnya majelis itu saf yang kosong diisi. Ayo. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Diisi dong, safnya diisi dong. Ayo diisi itu, kosong kan? Akhirnya orang nggak bisa duduk yang belakang. Ya salam. Segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini hadirat ada yang hadir juga. Oh di insyaallah calon-calon bidadari surga ya. Ya. Jadi Masya Allah ditentukanlah hijrah sebagai tahun pertama dalam Islam. Ada beberapa hikmah diambil peristiwa hijrah sebagai tahun pertama Islam. Pertama, dari segi maknanya cakep. Dari segi maknanya
Cakep. Al-hijrah lughatan apa? Al-hijrah lughatan al-intiqal. Al-intiqal. Hijrah itu secara bahasa artinya berpindah. Semua yang berpindah itu disebut apa? Hijrah. Kalau secara syariat, berpindah dari negeri yang dikuasai oleh orang kafir yang zalim menuju negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin. Secara makna, sekarang yang ada secara makna, hijrah di sini adalah berpindah dari yang tidak baik menuju yang baik, dari yang baik menuju yang lebih baik. Shallu ala Nabi. Jadi hijrah secara bahasa artinya apa tadi? Berpindah. Ada cerita bagus ini. Ada seorang ustaz. Bukan ustaz ya. Ustaz pakai zal. Ini manggil tat. Jangan nengok. Ustaz kalau dipanggil sama jamaahnya tat. Enggak usah nengok, enggak usah jawab. Apa tat. Panggil yang lengkap. Ustaz. Ada seorang ustaz lagi makan. Makannya duduk begitu. Ada menu yang dia suka. Ada ikan mujair di sana. Ada ikan apa? Mujair di sana. Ada di pojok sana. Dia demen banget. Ustaz pengen banget tuh ikan. Dia bilang, kan makruh kan kalau kita ngambil lauk yang jauh. Karena sunnahnya itu kita ngambil yang dekat. Nah, ini yang dekat daging-dagingan karena dia ustadz, jadi kan dikasih daging kambing, daging tuh di depan dia. Karena orang mau ngasih yang terbaik nih, tapi ustadznya ternyata demennya ikan mujair. Ustadznya, masya Allah, dia bilang, jamaah, sebelum kita makan, ana mau ngasih ilmu sedikit, ilmu bagus betul. Apa itu Ustaz? Apa itu makna hijrah? Hijrah itu jamaah artinya al-intiqal. Berpindah. Semua yang berpindah itu disebut apa? Hijrah. Contoh. Coba kasih contoh. Coba tuh ikan oper kemari. Coba. Dibawain aja. Ah, ini disebut apa? Secara bahasa. Begitu. Baru dimakan tuh kan. Nggak tahu ustadznya aneh apa orang lain, aneh nggak tahu. Ya salam itu, ya salam. Nanti ente pulang sama bini ente tinggal ngomong ya salam aja. Ya, para hadirin begitu, masya Allah. Jadi dari segi makna nih cakep. Maka dari itu umat Islam tuh paling enak. Jadi orang Islam tuh paling enak. Nggak mengenal yang namanya tahun apes tuh nggak kenal gitu. Kita mengenal tuh setiap tahun keberuntungan buat kita. Kita nggak kenal ada tahun apes, kita nggak kenal. Kita diajak untuk berdoa, untuk berprasangka baik bahwa tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Karena hijrah itu kan. Jadi mau berapapun nomor tahunnya tetap namanya hijrah. Dan kita akan bernasib baik selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya takwa kepada Allah? Ya contoh Nabi Muhammad SAW. Gimana bisa contoh Nabi Muhammad? Ya contoh daripada pewaris-pewarisnya ini. Para ulama, para habaib yang bersanad ilmunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya salam. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah keluarin semua kesulitannya. Dan Allah kirimkan rizki yang tak terduga baginya. Ayo. Tak ayak hese.
Nggak ada lagi kata susah. Susah itu lebih dari susah itu. Kalau susah masih mending, kalau udah susah gitu. Ini bahasa-bahasa intelektual ini, kadang-kadang perlu dipakai juga. Jadi itu dari segi makna itu, cakep banget. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selama kita beramal saleh, kita dalam kehidupan yang baik. Karena itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan. Barang siapa mengerjakan amal yang saleh. Amal yang baik. Maksudnya yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para salaf kita. Min dzakarin, dari golongan laki-laki, au unsa, ataupun dari golongan perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbunallah. Apa katanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka dijawab sama Allah, maka dipastikan kami akan menghidupkan dia dengan kualitas hidup yang baik. Hidupnya enak. Hidupnya baik, enak. Dan bukan hanya di dunia, nanti di akhirat kata Allah, wala najziyannahum, dan kami pasti membalas mereka, ajrahum, dengan pahala bagi mereka, bi ahsani, dengan yang lebih baik. Lebih baik dari apa ya Rabb? Makanu ya'malun, yang mereka amalkan itu. Antum sedekah, nanti lebih baik lagi pahalanya. Ayo. Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah beramal baik aja udah selesai. Ya kan? Mulai sekarang kita berpikir gimana caranya kita jadi orang baik, udah gitu aja. Ya tapi kan kita butuh fulus, ya tapi kan kita butuh beramal baik. Kalau kita udah beramal baik, nanti semuanya datang, keberkahan datang. Kan itu yang diajarin sama para habaib kita, para ulama kita. Suruh jadi orang baik. Baik sama diri sendiri, dengan ibadah, nggak zolimin diri, baik sama keluarga. Dulu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada satu orang nggak dikenal, tapi Nabi bilang bentar lagi mau lewat ahlil jannah. Lewat orang nggak dikenal. Ini orang nggak dikenal, tapi yang lewat dia. Ya ditelusuri nama sahabat tuh, kalau udah ngeliat nih orang calon surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicari tahu apa amalannya. Kalau kita sekarang lain, tadinya ngontrak, sekarang punya rumah gede, apa kerjaan ini? Ada nggak yang gitu di mari? Mana dia orang itu? Karena memang motivasi kita saat ini itu. Kalau sahabat kan memang dia mikirin rumah masa depan, bukan mikirin di sini. Nggak ada yang mikirin dunia, nggak ada. Karena memang dunia ini transit, jadi ya dia biasa-biasa aja. Sahabat, ya. Kita memang belum kelasnya mereka. Makanya minimal kita menjadi pecinta mereka, insya Allah. Dicari tahu nggak amalannya apa? Apa amalannya? Ada banyak nih cerita kayak gini, ada banyak. Kalau yang ini tahu nggak amalannya apa? Ternyata dia tiap pulang ke rumahnya ada yang ditenteng. Tentengan berkat. Kalau kayak kita sekarang nih, antum nih pulang bawa martabak. Ini pulang kosong-kosongan mulu. Nggak diharap sama bininya, malah kayak dibalik. Coba kalau tiap pulang ke rumah bawa tentengan, ada yang bawa donat kah? Apa es krim kah?
Apa martabak, tapi jangan telurnya atu, susah gigitnya. 2 deh minimal telurnya, ya nggak, bener nggak? Beli martabak telur atu, masaknya susah, gigitnya susah, masaknya udah susah itu. Ya salam, udah gitu minta gede lagi tuh martabak, telur atu, walhasil daunnya banyak. Ada yang ditenteng, cuman urusan begitu jadi ahli jannah. Coba, cuman urusan begitu tuh nenteng ke keluarganya sendiri, gimana sampai nenteng ke rumah guru. Ini datang ke rumah guru minta pulang bawa tentengan dari. Ada yang begitu? Mana dia orang? Nggak datang ya? Nenteng dong, ya nggak? Bawa kayak apa kayak lagi ngaji ke rumah guru, ada yang dibawa apa, bawa nasi uduk 50 bungkus, bawa risol 100, bawa kue pepe kayak, kue pepe masih ada, masih hidup ya. Ya, luar biasa ya. Cuman bawa tentengan masuk surga. Amalan tuh nyenengin orang, makanya disuruh buat baik, buat baik, buat baik, buat baik. Nabi Muhammad SAW ngajarin kita, dulu ada orang masak daging, banyakin kuahnya kata Nabi, biar bisa ngasih tetangga. Zaman dulu daging mahal, daging susah, zaman dulu. Kalau sekarang daging agak gampang, banyakin dagingnya. Jadi diperluas makna hadis, dilihat keadaan. Sekurang-kurangnya banyakin kuahnya, tapi kalau punya rezeki banyakin apa? Dagingnya. Guru kita almarhum Al-Habib Hussein bin Ali, Masya Allah, ngedidik kita luar biasa. Beliau kalau yang namanya udah ngundang orang, gak mau kebuli dagingnya 1 kotak begini, kecil, gak mau. Segede tangan kita kan daging. Mantap dah kalau Habib Hussein yang ngundang. Makanya gak sedikit orang kalau udah, wah Habib Hussein yang ngundang nih, gak makan pagi kita. Makan pagi ruti aja dah, ruti. Benar gak? Ruti setengah potong nih, asal nempel aja biar gak kena mah. Karena kita udah tahu, wah nih kalau udah Habib Hussein yang ngundang nih, luar biasa nih, kebulinya istimewa, dagingnya istimewa, campur duren lagi. Di mana ada makan kebuli pakai duren gak bahaya, cuman di sini. Di tempat lain gak berani gitu. Ya Allah, dari keikhlasan beliau, akhirnya Allah kasih tuh makanan jadi rahmat, jadi obat. Kadang-kadang ada guru yang begitu. Guru mau ngetes sampai di mana keyakinan muridnya sama dia, sama doanya dia. Dites, ya kayak model Nabi Allah Khidir kan ngetes Nabi Musa. Dites sama guru. Ya secara logika nih bahaya nih. Tapi ente makan di mana? Yang nyuruh siapa? Ya insya Allah bawa manfaat lain. Ini namanya tes keyakinan. Makanya kita alhamdulillah khair-khair aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Biar makan obat juga, tapi kalau bukan dari orang yang dekat sama Allah bisa mudarat buat kita. Jadi balik lagi para hadirin. Insya Allah kita hijrah kepada yang lebih baik. Amin. Kedua, dipilih hijrah itu karena dari segi pelajarannya banyak banget. Pelajaran tentang hijrah banyak banget. Cuman waktunya udah mau isya. Pelajarannya apa? Banyak banget. Udah selesai begitu. Ceramah kan bagus kayak begitu. Dulu aneh jadi ingat nih aneh. Dulu di pesantren ada perlombaan pada saat itu masuk Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada guru kita di pesantren bikin lomba ceramah. Lomba apa? Lomba pidato. Santri pada ikut pidato. Ada satu bukan ahli pidato daftar. Wah, kita juga ngeliat nih anak nekat banget. Karena yang daftarnya yang jago-jago semua. Yang jago-jago apa? Ceramah. Biasalah itu. Bersaing semua tuh ada hampir 10 orangan gitu lah.
Itu kan jago-jago semua tuh. Biasa itu, bertanding terus. Nah ini ada yang nggak pernah ceramah, mendaftarkan diri. Apa dia begitu ceramah? Baru salam, nggak pakai mukadimah langsung. Pokoknya Nabi Muhammad SAW begini dah. Udah Masya Allah, paling sempurna. Assalamualaikum. Dia nggak juara, tapi dapat hadiah dari Ustaz. Karena cerdik katanya. Ditanya, kenapa ente ikut perlombaan ceramah? Ditanya dia. Lagi nggak ada fulus, soalnya dijanjiin. Dijanjiin sama guru mau dikasih apa hadiahnya? Fulus. Dia terpaksa memberanikan diri. Tapi isinya langsung komplit, paling komplit kan? Ya. Luar biasa, cerdik. Anak santri itu paling cerdiknya orang. Saya pesantren 9 tahun, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan antum anak-anaknya bisa pesantren semua. Apalagi kalau sekarang udah pesantrenin udah nggak kuat kita. Ngadepin gadgetnya ini nggak kuat. Ya. Insya Allah pesantren semua anaknya insya Allah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, jadi sejarah hijrah itu banyak banget. Banyak banget yang kita bisa ambil daripada hikmahnya, intisarinya. Cuman diantaranya saya mau ngambil satu bab aja. Waktu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu hijrahnya ini luar biasa ini. Ini saya kalau lagi baca tentang ini atau berbicara tentang ini terharu saya. Hebat betul Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Gentle, berani, tangguh, tidak pernah berharap dengan makhluk. Antum tahu yang ditakutin oleh orang kufar Mekah, diantaranya Umar bin Khattab ditakutin. Sebelum hijrah aja bicara, siapa yang mau berpisah dengan ibunya? Siapa yang mau bininya jadi janda? Anaknya jadi yatim? Hadapi Umar di belakang bukit ini. Umar mau hijrah besok dikasih tahu waktunya. Gak ada yang berani lah. Sayyidina Umar. Nabi aja julukin Abu Hafsin, bapaknya macan ini. Dia main-main. Sayyidina Hamzah masih ada pamannya Rasulullah SAW. Singa padang pasir. Yang ditakuti oleh banyak orang Quraisy. Tapi Nabi SAW hijrahnya gak ngarep mereka. Gak ada Nabi bilang, Umar, Hamzah bareng sama anak. Kan kelar ini kalau secara logika. Siapa yang berani ngejar? Tapi Nabi tidak lakukan itu. Karena Nabi Muhammad SAW hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada perintah dari Allah, nggak mau jalan. Cukup kisah Nabi Yunus Ibn Matta alaihi wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam jadi pelajaran buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat an la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus keluar dari kampungnya belum ada perintah dari Allah. Belum ada izin dari Allah, udah keluar. Jadi masalah. Makanya Nabi nungguin aja. Malah Nabi SAW perintahkan Sayyidina Umar bawa orang suruh hijrah, Hamzah suruh bawa orang hijrah. Suruh semuanya suruh jalan duluan. Karena orang biar fokus sama Rasulullah. Kenapa Rasulullah nggak hijrah? Belum ada perintah resminya dari Allah. Datang perintah resminya dari Allah pada saat Abu Jahal udah sepakat sama antek-anteknya, konco-konconya dia. Kalau dia pengen membunuh Rasulullah, baru datang perintah dari Allah suruh berangkat. Saat yang danger, saat yang berbahaya baru suruh berangkat sama Allah. Allah mau tunjukin kekuatan Allah tidak ada yang bisa menandingi. Allahu Akbar. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi udahlah, kita udah jadi orang beriman ini sekarang sudah tenang aja, tenang gitu loh. Jangan hahe. Hah? Ngeluh sono, ngeluh sini, ngeluh. Ente mau ngapain ngeluh sama orang? Ntar orang makin jauh dari ente. Ente kalau ente sering ngeluh sama orang, ente telepon gak bakal diangkat. Telepon gak bakal diangkat. Mengutang. Malas dia. Ngeliat ente dari jauh dia udah belok ke gang lain. Hah?
Ya salam. Itu dari depan nih kelihatan nih ente lagi di apa? Di Gang Ani. Tahu Gang Ani di sini? Dia lewat Gang Melati. Ane tahu di sini gang-gang. Dulu tinggal mari. Masa kagak tahu? Subhanallah, luar biasa. Nabi ngandelin Allah. Kan itu malamnya Abu Jahal kan rapat itu. Bani Hashim nggak diundang. Bani Hashim sukunya Rasulullah nggak diundang. Karena sukunya Rasulullah Bani Hashim sekalipun ada sebagian dari mereka yang belum beriman, tapi kesukuan mereka nggak mau jahatin Nabi Muhammad SAW sampai melukai fisik, itu nggak mau. Itu sudah janji kesukuan kalau itu. Jadi Bani Hashim nggak diundang. Jadi Abu Jahal mimpin rapat malam-malam. Bapaknya bodoh nih mimpin rapat. Tiba-tiba ada satu kakek-kakek tua datang. Boleh nggak saya bergabung? Siapa kamu? Saya Syekh dari Najd. Padahal bukan manusia dia. Ternyata dia siapa? Iblis. Iblis nyaru jadi orang. 6 menit lagi Isya. Biasa orang sini dulu ngomong. Akhirnya datang malaikat Jibril. Mohon maaf. Datang ini siapa tadi? Iblis nyaru jadi manusia. Rapat begitu. Gimana kalau Muhammad bin Abdullah kita bui aja, kita penjarain aja? Iblis nih bagian nyeletuk. Jangan, tadi bebasin. Tadi tebus, bebas. Kalau kita usir aja, jangan, nanti dia punya kekuatan di tempat diusir. Terus gimana? Bunuh aja. Iblis nih. Blis. Orang bilang blis nih. Bunuh aja. Nah, waktu pengen bunuh kagak ada yang punya ide. Abu Jahal punya ide. Aneh punya ide, kata Abu Jahal. Kita kumpulin pemuda dari setiap suku. Kita kepung rumahnya, kita bunuh. Semua punya darah Muhammad bin Abdullah di pedang mereka. Jadi yang membunuh semua suku. Nggak mungkin Bani Hashim mau nuntut semua suku. Nanti kita cuma bayar denda. Kata si Iblis, lebih canggih dari aneh. Jadi manusia ini kalau dijadi setan lebih serem lagi. Manusia kalau dijadi setan lebih serem dari iblis. Allahu Akbar. Makanya jangan pernah nonton film setan. Bilangin sama bini antum, anak-anak antum, jangan nonton film setan. Nanti jadi takut tahajud. Itu tuh film setan yang dibikin sekarang tuh, kalau setan aslinya nonton pun ketakutan. Bukan cuma nanti setan asli suruh nonton ketakutan. Kata dia, kita gak seserem ini katanya. Manusia itu kalau udah jadi setan luar biasa. Setan dari bangsa jin kalau kita bacain ayat kursi kabur, minggat, teriak. Setan manusia dibacain ayat kursi, kadang-kadang dia ikut baca, atau dia ketawa, dia ngadep. Astagfirullahaladzim. Ada orang lagi ngomongin orang nih, ente bacain ayat kursi, emang aneh setan gitu begitu. Dia bacain ente lagi bisa. Allah. Jadi singkatnya Nabi SAW baru dapat perintah. Pada saat itu malamnya itu habis rapat diputuskan, kata Abu Jahal jangan ngomong siapa-siapa ini. Semua. Nah, pada pulang pagi menjelang subuh. Bininya pada nanya di rumah. Nah ini hati-hati nih sama bini ini. Ada apa sih bang rapat sampai tengah malam begitu? Jangan ngomong-ngomong nih. Kita entah malam mau ngepung Muhammad, kita mau bunuh. Jangan ngomong. Ya bininya kagak, bininya amanah loh. Bininya ngomongin sama orang lain juga, jangan ngomong-ngomong sesuai perintah. Jangan ngomong-ngomong. Akhirnya terkenal. Tuh berita tersiar di Mekah. Singkat kisahnya, sampai terdengar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siang harinya datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah perintahkan kamu untuk hijrah ke Madinah. Baru hijrah. Bersama Abu Bakar. Jadi yang menentukan Abu Bakar itu Allah. Akhirnya beliau datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar saat itu radhiyallahu ta'ala anhu gembira menyambut perintah itu, menyiapkan 2 onta terbaik, onta putih namanya Quswa,
diberikan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Malam harinya Rasulullah SAW waktu dikepung memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha untuk menggantikan posisi tidurnya. Dan Sayyidina Ali menggantikan posisi tidurnya. Ini hidup mati loh. Kalau mereka langsung bunuh, itu yang dibunuh siapa? Sayyidina Ali. Tapi kata Sayyidina Ali, aku tidak pernah merasakan tidur senikmat, senyenyak aku di tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendambakan aku wafat saat itu, aku syahid membela Rasulullah. Tuh sahabat tuh cintaannya sama Nabi enggak diragukan lagi. Apalagi Sayyidina Ali, menantu beliau karramallahu wajha. Akhirnya berangkat malam-malam dibacain surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Sampai situ tuh dilempar debunya, tidur semua ini, nyenyak. Rasulullah SAW keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pertama keluarnya kemana? Ke gor mana? Gor Thur. Udah Isya. Nanti kapan-kapan kita lanjutin lagi deh. Gor artinya apa? Sebagai penutup, gor artinya apa? Hah? Aneh kalau udah marah suka begitu. Suka ngeluarin duit. Yang bisa jawab berkah insyaallah. Artinya gor apa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ya, salah ya. Kurang. Ayo. Gua hero. Gor artinya apa? Gor. Saya nggak tanya nama guanya. Ayo cepetan. Bi. Hah? Udah Isa nih, akhirnya nggak ada yang punya. Hah? Udah nggak ada yang bisa jawab ya? Sini. Anak sini. Nih, jangan kalah mana kecil. Gua ukuran kecil. Oh, pintar. Jadi artinya gor apa? Gua ukuran kecil. Goanya ukuran kecil. Dia dapat. Nah. Kalau bahasa Arabnya goa ukuran sedang apa? Nama surat tuh Al-Kahfi. Artinya goa ukurannya sedang. Kalau goa besar apa bahasa Arabnya? Magor. Goa ukuran besar. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab tuh luas banget. Kalau kita kan goa aja. Goa kecil, goa sedang, goa gede. Tapi kalau bahasa Arab gor artinya goa ukuran kecil. Kahfi artinya goa ukuran sedang. Magor goa ukuran besar. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Semoga ada manfaatnya insyaallah. Barakallahu fina wa fikum. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afwika wa afiyatik في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فينا وفيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوام الطريق.